Assalamualaikum, halo sahabat, selamat datang kembali di channel Hera Inspirasi. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan membagikan sebuah kisah yang akan memberikan sebuah pelajaran yang berharga. Sebuah pelajaran dari kisah seorang pemuda yang dipaksa menikahi gadis demi untuk melunasi hutang ibunya. Bagi sahabat yang telah like dan subscribe, kami ucapkan terima kasih. Simaklah kisah ini sampai akhir, agar pesan yang disampaikan dari kisah ini dapat dipahami dengan baik. Raka adalah seorang pemuda sederhana yang tinggal bersama ibunya di sebuah rumah kontrakan sempit di pinggir kota. Ia bekerja sebagai pencuci motor di bengkel milik teman ibunya. Bu Lastri jatuh sakit sejak beberapa tahun terakhir dan membutuhkan biaya pengorbanan yang besar. Demi bertahan hidup, Bu Lastri terpaksa meminjam uang dari rentenir bernama Pak Idrus. Tanpa sepengetahuan Raka, jumlah pinjaman itu membengkak hingga mencapai 500 juta rupiah. Suatu hari, Pak Idrus datang bersama seorang pengacara muda bernama Reno. Mereka memberikan peringatan kepada Raka. Jika hutang tidak dibayar dalam waktu seminggu, rumah kontrakan mereka akan disita dan ibunya bisa dijebloskan ke penjara karena surat jaminan bodong. Namun, Reno sang pengacara membawa satu tawaran kepada Raka untuk dapat menikahi seorang wanita lumpuh bernama Clara, pewaris keluarga konglomerat, dan seluruh hutang akan dilunasi oleh keluarga Clara. Awalnya Raka menolak mentah-mentah tawaran itu. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak. Namun ketika ia melihat ibunya menangis, meminta maaf karena telah membebani hidup anaknya, hati Raka luluh. Ia tahu bahwa dengan kondisi ekonomi mereka tidak mungkin bisa membayar hutang sebanyak itu. Setelah berpikir semalam suntuk, Raka menerima tawaran itu. Tapi ia memberikan satu syarat. Ia akan tetap memperlakukan Clara dengan hormat meski pernikahan ini tanpa cinta. Raka kemudian dibawa ke rumah keluarga Clara. Rumah megah bak istana itu terasa dingin dan sunyi. Clara, wanita cantik berusia 25 tahun, duduk di kursi roda dengan wajah dingin dan ekspresi datar. Ia tidak menoleh saat Raka memperkenalkan diri. Clara juga menolak pernikahan ini. Namun ayahnya, Pak Gunawan, memaksanya untuk dapat dinikahkan dengan Raka. Clara meminta ayahnya agar memberikan kesempatan kepadanya. Besok hari, ia berjanji akan menyampaikan keputusannya kepada ayahnya. Apakah bersedia dinikahi Raka atau tidak. Keesokan harinya, Clara menyampaikan keputusan kepada ayahnya bahwa ia menerima Raka sebagai calon suaminya. Pernikahan dilangsungkan secara tertutup di rumah keluarga Clara. Tidak ada pesta, tidak ada tamu. Clara bahkan tidak memandangi Raka selama ijab kabul. Raka hanya menduduk pasrah. Mereka resmi menjadi suami istri tanpa cinta, tanpa restu dari hati masing-masing. Setelah menikah, Raka pindah ke rumah Clara dan tinggal di pavilion belakang. Hari-hari pertama pernikahan sangat dingin. Clara bersikap seolah Raka tidak ada.
Ia hanya berbicara jika perlu dan memperlakukan Raka seperti asisten rumah tangga. Namun Raka tetap sabar. Ia selalu membukakan pintu, menyiapkan makanan, dan bahkan diam-diam membersihkan kursi rodanya. Clara pernah memarahi Raka karena memindahkan selimutnya tanpa izin. Namun malam itu Clara melihat Raka tidur di sofa pavilion tanpa selimut. Raka mulai penasaran dengan alasan dibalik sikap dingin Clara itu. Suatu malam, ia menemukan album foto dan surat di rak buku tua. Di sana ada foto Clara saat masih kecil. Ceria, aktif, lalu foto saat ia kecelakaan mobil. Ternyata Clara lumpuh akibat kecelakaan tragis yang merenggut nyawa tunangannya. Clara merasa dirinya tidak berharga, penuh luka, dan menutup diri dari dunia luar sejak kejadian itu. Setelah mengetahui masa lalu Clara, Raka mulai berubah dalam memperlakukan istrinya. Ia tidak hanya membantu fisik, tapi juga memberikan perhatian emosional. Ia memasakkan makanan favorit Clara, membacakan buku, bahkan mengajak Clara jalan-jalan ke taman. Setelah mengetahui masa lalu Clara, Raka mulai berubah dalam memperlakukan istrinya. Ia tidak hanya membantu fisik, tapi juga memberikan perhatian emosional. Ia memasakkan makanan favorit Clara, membacakan buku, bahkan mengajak Clara jalan-jalan ke taman. Meski awalnya Clara menolak, perlahan ia mulai menerima kehadiran Raka. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Clara tertawa saat Raka menjatuhkan es krim ke bajunya sendiri. Kedekatan mereka makin dalam. Clara mulai terbuka tentang rasa bersalahnya, trauma, dan rasa takutnya. Raka tidak pernah memaksakan Clara, tapi selalu ada di sisinya. Suatu malam, Clara berkata, "Kau tahu, kau jauh lebih kuat dari siapapun yang pernah ku kenal." Raka pun mulai menyadari bahwa ia mencintai Clara bukan karena kasihan, tapi karena kagum akan kekuatan hati wanita itu. Pak Gunawan, ayah Clara, tidak senang melihat kedekatan mereka. Ia menganggap Raka hanya numpang hidup. Ia menawarkan proyek besar kepada Raka, tapi dengan syarat ia harus menceraikan Clara setelah proyek selesai. Raka menolak mentah-mentah. Ia keluar dari perusahaan Pak Gunawan dan memilih mencari kerja lain. Clara mendengar semua itu diam-diam dan hatinya hancur karena sang ayah lebih memilih reputasi daripada kebahagiaannya. Clara memutuskan untuk menjalani terapi intensif. Ia ingin membuktikan pada dunia bahwa ia bisa berdiri lagi. Bukan untuk ayahnya, tapi untuk dirinya dan orang yang mencintainya tanpa syarat. Berbulan-bulan terapi dijalani. Raka selalu mengantar dan menyemangatinya. Hingga suatu hari di taman tempat mereka biasa duduk, Clara membangi Raka. Saat Raka menoleh, ia melihat Clara berdiri perlahan dari kursi rodanya dengan air mata di pipinya. Raka berlari dan memeluknya. Hari itu menjadi awal dari kehidupan baru mereka, bukan karena pernikahan yang dipaksakan, tapi karena cinta yang akhirnya tumbuh dan menyembuhkan. Kini Raka dan Clara menjalankan yayasan terapi dan rehabilitasi untuk orang-orang berkebutuhan khusus. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati tidak datang dari kesempurnaan, tapi dari penerimaan dan pengorbanan.
Kesimpulan dari kisah ini adalah mereka membuktikan bahwa cinta sejati tidak datang dari kesempurnaan, tapi dari penerimaan dan pengorbanan. Sekian kisah ini, jangan lupa pantengin terus channel Hera Inspirasi, karena dengan kedepannya kami akan menyiapkan kisah-kisah menarik lainnya yang siap dibagikan kepada teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di kisah selanjutnya.